Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Aju Siang. Pemirsa, seorang murid MTS di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tewas setelah dilempar sebilah kayu berpaku oleh gurunya. Pelaku melempar korban diduga karena tidak segera melaksanakan sholat duha. Seorang murid salah satu madrasah sanawiyah di Desa Bacem, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, tewas usai dilempar kayu berpaku oleh ustadz atau gurunya. Bocah laki-laki usia 14 tahun ini dilempar kayu berpaku oleh pelaku karena tidak segera melaksanakan salat duha. Kejadian bermula saat korban sedang bersama teman-teman Minggu 15 September lalu. Pelaku meminta seluruh murid agar mandi dan melaksanakan sholat duha, namun santri tidak mendengarkan perintah pelaku. Karena emosi, pelaku kemudian melemparkan kayu berpaku hingga mengenai korban. Ketika dibawa ke rumah sakit, jiwa korban tidak tertolong. Sejumlah saksi telah diperiksa dan polisi akan segera menetapkan tersangka. Ya, dari pihak Polres Blitar Kota sudah melakukan pemeriksaan baik rumah sakit Serengat dan para ustadz atau guru-gurunya, baik yang mengantar maupun yang melempar. Dan juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik pondok pesantren tersebut. Namun agar kasus ini bisa dituntaskan, polisi meminta pihak keluarga korban memenuhi panggilan Satreskrim untuk bisa hadir ke Polres memberikan laporan. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus siswa yang tewas setelah dilempar sebilah kayu berpaku oleh gurunya, kami sudah terhubung dengan nenek korban Suparti. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu Suparti. Waalaikumsalam, Pak. Ya, Ibu, sebelumnya kami ikut berbelasungkawa atas meninggalnya cucu Ibu. Tapi kalau boleh diceritakan, Bu, bagaimana sebetulnya awalnya cucu Ibu ini menjadi korban kekerasan oleh gurunya? Sebenarnya saya nggak tahu. Cucu saya itu sudah dibawa ke ICU, Rumah Sakit Dandong. Sesudah itu saya dikabarin bahwa cucu saya itu ada di ICU, terus saya datang. Nah, kronologinya memang saya nggak tahu, Pak. Soalnya anak itu di pondok mencari ilmu, terus waktu itu mau sambangan, terus saya siap-siap mau jenguk ke pondok, nggak tahu-tahu ustadznya telepon ibunya suruh saya ke rumah sakit Dandong itu. Sesudah itu gurunya itu minta maaf bahwa saya pelakunya, saya minta maaf kalau saya itu salah. Ya memang nggak sengaja, ya saya nggak apa-apa Pak, saya mau lihat cucu saya sendiri. Saya tengok dulu di dalam, terus saya masuk ke dalam bahwa cucu saya itu sudah nggak sadar, kejang-kejang gitu. Nah, sesudah itu dokter menyatakan bahwa Bu mau di em, di apa itu? Di apa? Di bukan di di rongsen. Mau di rongsen itu kata dokter sudah Bu nanti sebentar lagi mau di rongsen. Terus keluar rongsennya bilang bahwa rongsennya itu ini loh Bu, cucu Ibu itu kena pakunya 2,7 cm. Ibu bagaimana? Kalau begini terima enggak? Ya tolong Dok, kalau bisa cucu saya sembuhkan dulu, kalau masalah urusan saya enggak memikirkan dulu. Saya yang penting cucu saya ditangani dulu. Oh iya Bu, kalau begini ya kalau bisa itu cucu saya itu dikasih sadar dulu. Kalau masalah itu saya belum niat, belum mengerti lah. Saya melihat kondisi cucu saya. Baik, Ibu Suparti, tadi dikatakan bahwa pelaku ini sempat meminta maaf kepada Ibu Suparti selaku nenek korban. Dan apakah berikutnya ini pelaku sudah dilaporkan oleh pihak keluarga? Belum melaporkan. Cuman dokter bilang, Bu, ini bahaya Bu, ini Ibu gimana? Pokoknya saya itu belum melihat ke pelakunya, cuman saya melihat cucu saya. Karena cucu saya merontak-rontak itu, saya mengikuti cucu saya, memegang cucu saya. Jadi nggak sampai melihat pelakunya itu di mana, soalnya yang ada di dalam itu ustadz lainnya, cucunya ustadz yang pelakunya itu nggak berani di dalam.
takut mungkin atau gimana, gelisah di luar di musola. Baik, Ibu, kami ingin mengkonfirmasi beberapa hal, di mana sebelumnya dikatakan bahwa korban ini merupakan siswa MTS. Namun tadi Ibu menyampaikan bahwa sebetulnya ini adalah pondok pesantren, betul Ibu ya? Ya, cucu saya mondok ya, itu pondok pesantren ya. Al Mahmud. Baik, kapan terakhir bertemu dengan korban, Bu? Nah itu makanya hari Minggu itu mau sambangan. Jadi cucu saya itu ya juga siap-siap mau mandi, karena handuknya itu ketinggalan, lari mau ambil handuk, pas baloknya itu jatuh ke kepala cucu saya itu. Baik, Ibu, kami juga mendapatkan informasi bahwa korban ini dipukul oleh pelaku karena tidak melaksanakan sholat duha. Apakah betul, Bu? Tidak dipukul, itu buang balok, cuman balok itu nggak sengaja ada pakunya atau cuman bersih-bersih gitu loh. Yang sebenarnya saya nggak tahu. Baik, Bu Suparti, berarti kejadian tersebut adalah tidak disengaja oleh pelaku, betul Bu ya? Dan saat kejadian, siapa yang mengantarkan korban ke rumah sakit, Bu? Apakah pelaku? Pelaku yang mengantarkan, yang nyabut pakunya juga pelaku. Baik. Ibu Suparti, kemudian dikatakan juga bahwa korban ini sempat dirawat beberapa lama di rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal. Berapa lama, Bu, proses perawatan di rumah sakit? Ya, hari Minggu itu siang mungkin jam 2 itu napasnya terakhir dikasih napas bantuan, sesudah itu dirujuk ke rumah sakit kakak itu Pare. Baik, Bu Suparti, tadi dikatakan bahwa pelaku ini tidak sengaja melempar kayu berpaku tersebut, tapi dari pihak keluarga sendiri, Bu, apakah memaafkan pelaku atau nantinya akan melaporkan kejadian ini terhadap ke polisi, Bu? Iya, saya memaafkan. Memang itu tidak sengaja, katanya juga bersih-bersih, mau sambangan orang tua ke santri. Jadi ya saya maafkan, memang semua itu sudah takdir. Baik, Bu Suparti, kalau dari orang tua korban sendiri bagaimana, Bu? Apakah memaafkan juga atau ingin melaporkan ke polisi? Iya, insya Allah juga memaafkan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Baik, Bu Suparti, boleh diceritakan kepada kami, korban ini sehari-hari seperti apa, Bu, orangnya? Ya, alhamdulillah di Mahmud itu ikut futsal, juga mendapatkan prestasi di Surabaya, di Malang. Ya di rumah itu ya kalau waktu liburan, namanya anak kecil ya istirahat di rumah, lihat TV, ya sholat, ya aktivitas sama adik-adiknya itu. Baik, berarti walaupun korban ini bersekolah ataupun menempuh pendidikan di pondok pesantren, namun cukup dekat dengan keluarga, Bu ya? Iya, baik anaknya. Baik. Terima kasih sekali lagi Bu Suparti. Tentunya kita berharap kasus ini dapat selesai begitu, Bu, dapat tuntas. Terima kasih sekali lagi telah berbagi bersama kami di iNews Siang, Bu Suparti. Selamat siang dan salam sehat. Tim SAR gabungan resmi menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban longsor di tambang emas ilegal di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. 25 korban yang dilaporkan hilang sudah ditemukan, 13 meninggal dunia dan 12 selamat. Setelah 3 hari melakukan pencarian dan evakuasi korban longsor di lokasi tambang emas ilegal, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan relawan menghentikan proses pencarian dan evakuasi korban. Sebanyak 25 korban yang dilaporkan hilang sudah ditemukan, 13 meninggal dunia dan 12 orang selamat. Namun petugas masih mendirikan posko pengaduan di Sungai Abu selama 7 hari ke depan untuk menampung informasi pengaduan masyarakat jika ada keluarganya yang hilang. Operasi SAR bencana longsor di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Saat ini masuki hari ketiga, seluruh korban bencana longsor telah ditemukan berjumlah 25 orang dengan keterangan 13 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dan sebagian di penanganan medis di Rumah Sakit M. Nasir, Kabupaten Solok.
Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, polisi mengamankan 5 pelaku perusakan dan penganiayaan yang bertindak anarkis membubarkan acara diskusi kebangsaan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Dari 5 pelaku, 2 orang langsung ditetapkan sebagai tersangka. Mana nih boleh? Apaan ini Reza? Polisi mana polisi? Polisi. Pasca pembubaran agenda diskusi acara diaspora oleh Forum Tanah Air yang dihadiri sejumlah tokoh dan aktivis nasional di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Polisi bergerak cepat dan mengamankan 5 pelaku penyerangan, disertai perusakan dan penganiayaan yang bertindak anarkis membubarkan acara tersebut. Dari kelima pelaku yang diamankan, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka karena terindikasi kuat melakukan tindak pidana. Ada 2 orang yang terindikasi melakukan tindak pidana, baik itu pengerusakan maupun penganiayaan terhadap security daripada Hotel Grand Kemang. Sedangkan yang 3 saat ini masih kita lakukan pendalaman, tentunya terhadap yang lain nantinya akan kami dalami lebih lanjut. Dan tiba-tiba ada beberapa orang massa yang menyusup lewat pintu belakang, lewat pintu karyawan, dan juga ada beberapa yang sudah berada di dalam hotel, sedang didalami, kemungkinan sudah menginap di hotel tersebut. Ini polisi kemana nih boleh? Dugaan sementara pelaku perusakan dan penganiayaan merupakan massa penyusup yang masuk melalui pintu belakang dan telah menginap di hotel tempat acara diskusi digelar. Tersangka kini dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, meski polisi telah menahan 5 orang dalam kasus pembubaran forum diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, namun pakar hukum tata negara Refli Harun menuntut pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Ia meminta polisi membongkar aktor intelektual di balik peristiwa pembubaran itu. Pelaku itu sebenarnya orang yang disuruh. Cari mastermind-nya, siapa otaknya. Yang tidak boleh itu adalah Anda angkat senjata. Untuk memberontak itu nggak boleh. Tetapi selama Anda berpikir dan mengeluarkan pendapat, dijamin konstitusi. Nah, kadang-kadang yang seperti ini tidak dipahami oleh penguasa dan penegak hukum, termasuk ya apalagi para preman. Karena itu mudah-mudahan pemerintahan Prabowo tidak seperti Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep kembali membuat heboh. Setelah sebelumnya kenakan pakaian bertuliskan Anak Mulyono, kini Kaisang berkelakar akan berikan hadiah jet pribadi kepada kader PSI. Ini padahal tadi saya sudah bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, mintanya sepeda, padahal saya tadi mau kasih private jet. Kelakar ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di depan kader PSI. Hadiah akan diberikan sebagai penyemangat kadernya untuk menangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Usai acara, Kaisang bungkam saat ditanya terkait jet pribadi. Mas, terkait dengan jet pribadi bagaimana, Mas? Kaisang pun langsung meninggalkan lokasi acara dengan menggunakan mobil pribadinya. Sebelumnya, Kaisang Pangarep ramai menjadi perbincangan publik. Kaisang diduga terima gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Kaisang pun mendatangi gedung KPK pada 17 September 2024 lalu untuk mengklarifikasi fasilitas jet pribadi mewah yang digunakannya ke Amerika Serikat. Ketua Umum PSI ini menyebut dirinya hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Hingga kini KPK masih menyelidiki bukti-bukti terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan putra bungsu Presiden Jokowi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengikuti senam akbar bersama warga di kawasan Waduk Aserdi, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah program unggulan pasangan Ridho pun turut disampaikan pada hari keempat kampanye.
calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, bersama Ketua Tim Pemenangan Ridho, Ahmad Riza Patria dan jajaran, mengikuti agenda senam akbar simpul Partai Amanat Nasional di kawasan Waduk Aseni, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam kesempatan ini, RK juga menyerap langsung aspirasi warga yang mengeluhkan soal harga kebutuhan pokok, sekaligus menyampaikan program kerja pasangan Ridwan Kamil Suswono, seperti program anggaran rukun warga, kredit murah tanpa bunga dan agunan, serta mobil curhat. Mayoritas tentang ekonomi rata-rata saya pantau, dan juga karena ibu-ibu ya, tentang harga bahan pokok yang ingin lebih terjangkau. Kita kan insya Allah nanti sebulan sekali ada pasar murah ya. Dimulai dengan konsep Pak Ariza namanya tebus murah gitu. Tapi nanti dirutinkan sebulan sekali. Dengan antusiasme dan bertambah dukungan dari masyarakat bisa menjadi penyemangat pasangan Ridho untuk bisa menjadikan Jakarta sebagai kota global tanpa meninggalkan identitas budaya Betawi. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta Barat. Dalam kegiatan belusukannya ini, Sidul sempat mencukur rambut dan keliling pasar naik becak. Inilah kegiatan Rano Karno alias Sidul yang belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta. Tiba di Glodok Minggu siang, Sidul langsung disambut meriah warga. Ia didampingi politisi PDI Perjuangan Charles Honoris, artis Reybong, dan Arti Kurtubi. Rombongan ini menyempatkan ke kedai es kopi di Glodok. Selain menyapa hangat warga Glodok, Rano Karno juga mencukur rambutnya di barbershop Legenda di Glodok, Jakarta. Rano Karno alias Sidul mengaku bersyukur bisa bertemu dengan warga dan mendengarkan aspirasi mereka. Hari ini, alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga ke Glodok. Ya kembali lagi dah, saya bilang memang saya tuh besar di Jakarta ya. Gak jauh sebetulnya Kemayoran dengan Glodok ini. Kalau zaman dulu kita bahkan kalau ke sini naik kereta dulu di Beos. Nah, jadi itulah artinya sekarang ya masyarakat sini menyambut, bukan menyambut apa ya istilah ya, menerima kita nggak menjadi aneh lah. Sementara itu, warga mengaku senang karena calon pemimpin merupakan asli Betawi. Akan tetapi, mengingatkan jangan lupa ke rakyat miskin ketika benar terpilih nanti. Wah, namanya calon pemimpin, siapa yang nggak senang? Apalagi mereka kan bukan Betawi, ya kan? Penting untuk rakyat ya, saya bantu rakyat miskin. Jangan udah jadi, ntar lupa. Itu aja sih. Mengakhiri kampanye di Glodok, Rano Karno berkeliling pasar naik becak sambil menyapa warga. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Ya, Dharma Pangerekun, Cagup Jakarta dari jalur independen hadir dalam acara dialog yang digelar di Indonesia Arena. Di hadapan peserta, Dharma menjelaskan alasan dirinya layak untuk dipilih menjadi gubernur Jakarta. Berkelakuan baik. Ada. Di hadapan calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, dan peserta yang hadir, Cagup Jakarta Dharma Pangerekun menyampaikan alasan ia layak dipilih untuk memimpin Jakarta. Cagup nomor urut 2 ini menyatakan pasangan Dharmakun layak dipilih karena maju dalam kontestasi Pilkada 2024 tanpa dibiayai oleh siapapun. Ia menegaskan seluruh dana yang didapat berasal dari hasil gotong royong relawan. Selain itu, pasangan Dharmakun berjanji bila terpilih sebagai gubernur, pasangan ini akan menerapkan bina adab untuk mewujudkan keamanan Jakarta. Sulawesi Tengah, Palu. Bukan orang berlomba-lomba saja untuk mempunyai uang, ya. Tetapi prosesnya tidak beradab. Yang benar itu apa? Harus halal. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Prosesnya harus halal. Tidak baik juga kalau kita memberikan cuma-cuma tanpa hasil dari tangan kita sendiri. Karena kepuasan itu adalah ketika kita mendapatkan sesuap nasi dari hasil keringat kita. Dua kandidat calon gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi, aktif berkampanye untuk meraih dukungan warga. Keduanya menawarkan sejumlah janji bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa berkampanye di kota Salatiga, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Salah satu lokasi yang didatangi ialah sentra pembuatan tahu tertua di Kecamatan Sidorejo. Dalam kesempatan tersebut, Andika berjanji akan merevitalisasi industri UMKM sehingga para perajin tahu bisa lebih maju dengan teknologi terkini dan akan membantu perkreditan dan pelatihan sehingga para perajin memiliki kemampuan yang mumpuni. Ya, itu betul sekali dan itu adalah evaluasi kami semua, baik dari sisi infrastruktur partai maupun relawan. Yang jelas kami akan terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan, yang jelas kami tetap optimis. Kita bergerak untuk mengisi kursi yang paling depan. Sementara itu, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi hadir dalam kegiatan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh di Gedung Dewi Sri Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah pada Minggu siang. Dalam pidatonya, Ahmad Lutfi berjanji siap membantu kesejahteraan buruh dengan menciptakan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional serta menyediakan program daycare atau penitipan anak untuk pekerja yang masih memiliki anak balita. Sehingga akan menambah kekuatan kami dalam rangka memberikan ekspansi terkait pelayanan kami mendengar dan melihat wilayah Jawa Tengah untuk tidak menjadi. Kampanye Pilkada Serentak 2024 telah dimulai dari 25 September lalu hingga 23 November 2024. Tentunya janji yang disampaikan para calon kepala daerah saat berkampanye harus menjadi komitmen nyata yang harus diwujudkan kepada masyarakat. Dari Salatiga dan Grobogan, Jawa Tengah, Lurisa Lulu dan Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, menyebut bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk kementerian baru usai pelantikan. Sementara itu, jubir Prabowo Subianto mengungkap 3 syarat yang harus dimiliki calon Menteri Kabinet Prabowo. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, menyebut rencana pemerintahan baru untuk membentuk kementerian baru usai pelantikan Presiden pada Oktober mendatang. Menurut Hashim, selain membentuk kementerian untuk mendukung program makan bergizi gratis, pemerintahan Prabowo Gibran juga membangkitkan kembali kementerian yang dulu pernah ada, yaitu Kementerian Perumahan. Kementerian Perumahan dibentuk untuk mewujudkan target pemerintah membangun sebanyak 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahunnya. Program besar ini 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. Dan orang banyak yang skeptis, ragu-ragu, apa kita mampu dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini kita mampu, dana akan ada. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak menyebut calon Menteri Prabowo harus memiliki 3 syarat, yaitu integritas, kompetensi, dan loyalitas. Kabinet setidaknya ada 3 ya. Pertama itu adalah mereka yang di dalam kabinet itu harus punya integritas. Kenapa? Karena komitmen Pak Prabowo kan Anda perhatikan selama ini terkait dengan komitmen anti korupsi, itu yang ingin dipastikan Pak Prabowo. Kedua itu terkait dengan kompetensi, itulah kenapa sejak awal Pak Prabowo menyampaikan ingin membentuk zakon kabinet. Kemudian ketiga loyalitas ini penting bagi Pak Prabowo, ingin memastikan ketika di dalam kabinet, ketika di dalam koalisi pemerintahan, maka kapten kapalnya itu adalah Pak Prabowo, panglimanya itu adalah Pak Prabowo, dan mereka yang menjadi
Menteri Pak Prabowo harus tegak lurus dengan agenda-agenda pembangunan yang sudah dibuat Pak Prabowo. Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya sebanyak 44 kementerian. Bila seluruh kementerian resmi dibentuk dan disahkan, maka penambahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kementerian terbanyak di dunia, setelah negara India yang mencatat 53 kementerian dalam negara tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan Prisa Sombodatu. Selamat siang, Prisa, ada informasi menarik apa selanjutnya? Selamat siang, Reza. Ada informasi sidang paripurna terakhir digelar di gedung DPR RI. Sejumlah Menteri Jokowi hadir dalam sidang. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di iNews Siang. Saatnya tidur. Waduh, sulit tidur nih. Sulit tidur? Minum Fulas 1 tablet menjelang tidur. Fulas mengandung formula dari bahan alam juga halal. Fulas membantu meringankan gangguan sulit tidur. Sibuk, kerjaan numpuk. Mulai kof, minum Herba Kof. Hari ini sidang paripurna terakhir digelar di gedung DPR RI. Sejumlah Menteri Jokowi hadir dalam sidang. Sidang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan digelar sejak pukul 10 pagi. Sidang dihadiri 272 anggota DPR dari 541 total jumlah anggota. Sidang hari ini mengagendakan pengambilan keputusan terhadap sejumlah rancangan undang-undang. Selain itu akan disampaikan pula laporan Pansus Haji terkait hasil pemeriksaannya atas penyelenggaraan Haji tahun 2024. Paripurna hari ini juga dihadiri sejumlah Menteri Presiden Jokowi, diantaranya Menkumham Republik Indonesia, Supratman Andi Atgas. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita terhubung dengan rekan Salam Rahman di Gedung DPR RI Jakarta. Salam, bagaimana jalannya sidang paripurna terakhir periode 2019-2024? Ya, baik, selamat siang Prisa dan juga pemirsa. Memang betul bahwa hari ini DPR menggelar sidang paripurna terakhir periode 2019 hingga 2024, di mana dalam rancangan sidang paripurna terakhir ini memang ada sebanyak kurang lebih puluhan rancangan undang-undang yang memang akan disahkan menjadi undang-undang. Terutama juga terkait dengan 79 rancangan undang-undang terkait dengan keadaan kabupaten dan kota, dan juga 5 rancangan undang-undang terkait dengan kerjasama pertahanan dengan negara asing. Dalam sidang paripurna ini juga nantinya akan membahas begitu terkait dengan tugas-tugas akhir dari masa kepemimpinan DPR periode 2019 hingga 2024, dan juga terkait dengan keberlanjutan program selanjutnya yang memang akan dilanjutkan begitu di periode berikutnya 2024 hingga 2029. Yang menarik dalam sidang paripurna terakhir kali ini juga adalah menguatnya kembali terkait dengan rancangan undang-undang terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga atau PPRT yang memang ini sudah dibahas selama kurang lebih 20 tahun terakhir hingga kini juga belum dituntaskan juga. Dan memang dalam informasi yang kami dapatkan bahwa terkait dengan RUU PPRT ini kembali masuk dalam prolegnas prioritas DPR di tahun 2024 hingga 2029, yang artinya terkait dengan RUU PPRT ini memang sudah mangkrak selama kurang lebih 20 tahun dan hingga kini juga belum dituntaskan pula. Dari informasi yang kami dapatkan juga, Prisa dan juga pemirsa, bahwa dalam masa periode DPR 2019 hingga 2024 ini sudah ada sebanyak kurang lebih 126 rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang. Namun dari keseluruhan tersebut hanya ada sebanyak kurang lebih 26 RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas usulan DPR, namun dari 26 itu hanya 5 yang disahkan menjadi undang-undang. Sementara itu dapat kami informasikan kepada Anda, Prisa, bahwa nanti siang juga akan dilangsungkan terkait dengan gladi resik begitu, terkait dengan pelantikan anggota DPR RI yang akan berlangsung pada siang hari nanti. Prisa.
Baik, rekan Salam, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa.